Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol bareng Pilar. Dan hari ini kita akan membahas tentang pariwisata. Dan tentunya dengan ahlinya seorang praktisi pariwisata dan pendidikan advokasi, yaitu Vokasi ya? Vokasi yaitu Kang Hadi Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya ngopi. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Ini nentuin jadwal sama Kang Hadi sangat luar biasa, penuh sekali nih. Sudah padat ya. Betul, sudah keliling dulu Indonesia dulu ya. Maklum cowok panggilan. Cowok panggilan. Oke kawan-kawan, hari ini kita ngobrol sama Kang Hadi tentang pariwisata nih Kang Hadi. Yang mana sudah berapa lama nih Kang Hadi berkiprah atau di dunia pariwisata ya? Ini? Saya tuh sejak mulai kuliah di NHI Bandung. NHI Bandung. Saya lulus tahun 95. Dari sanalah saya mulai berkiprah, bekerja, berkarir di dunia pariwisata. Sampai saya bisa keliling gitu kan, Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, sampai sempat mampir ke Hong Kong dulu gitu kan. Balik lagi ke Cianjur. Betul. Kan? Dan sampai sekarang saya masih tetap di dunia pariwisata, mengelola beberapa hotel gitu kan, di mana saya in charge sebagai salah satu direkturnya di sana Pak. Karena ini tuh adalah pekerjaan impian traveler ya, keliling Indonesia gratis. Betul, Kang Hadi ini kan praktisi pariwisata nih. Ini lebih concernnya di bidang apa saja nih? Saya sebetulnya pendidikan pariwisata, manajemen pariwisatanya, dan kebetulan memang latar belakang pendidikan saya juga adalah di dunia pariwisata. Tetapi saya memang saat ini saya juga membantu Kementerian Pariwisata, aktif juga di Kementerian Pariwisata dan juga di Kementerian Pendidikan gitu kan, karena kebetulan saya salah satu narasumber dan diberikan amanah saat ini Kang oleh teman-teman di SMK sebagai Ketua Umum Asosiasi SMK seluruh Indonesia. Hasil kongres di Malang tahun 2016. Keren nih. Dari Cianjur ya. Asli Cianjur, lahir gede di Cianjur. Ini berprestasi banget nih Kang nih. Itu alhamdulillah Kang, alhamdulillah ya. Nah, untuk kemarin tuh kita udah kontak-kontaknya sama Kang Hadi ya. Ternyata sedang ada di luar kota terus teman-teman, karena ini pekerjaannya Pak. Jadi Kang Hadi itu sharing bersama kawan-kawan yang lain nih. Tapi khususnya concern di pariwisata Cianjur sendiri nih. Selama beberapa tahun, kalau misalkan di 95 itu udah berapa tahun ya sampai sekarang betul, itu apa saja nih yang ditemukan di Cianjur khususnya? Khususnya Cianjur karena memang saya besar lahir di Cianjur gitu kan. Saya concern terhadap perkembangan pariwisata di Cianjur. Saat ini memang Cianjur itu jalan di tempat untuk dunia kepariwisataan. Kenapa jalan di tempat? Karena perkembangan kepariwisataan di Cianjur itu sangat-sangat very slow gitu kan, sangat-sangat lamban sekali. Contohnya sekarang begini lah. Orang dari Jakarta setiap weekend nih macetnya minta ampun kan, daerah puncak. Betul. Tetapi kenapa itu melewatin puncak pas itu sepi? Kemana itu para pelancong gitu kan, wisatawan dari Jakarta itu. Betul. Artinya bahwa mereka berada di sekitaran Kabupaten Bogor. Yang pertama. Yang kedua Kang, yang cukup memprihatinkan dan menurut saya sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengcounter ini. Apa itu? Nama puncak. Nama puncak itu sebetulnya itu ada di Cianjur juga. Tetapi kenapa ini diklaim oleh Bogor? Kenapa? Karena secara branding Kang, puncak itu menjual. Nama puncak itu menjual. Orang itu lebih mengenal puncak daripada Cianjur. Lebih mengenal puncak daripada Bogor. Karena puncak sudah menjadi destinasi, salah satu daerah tujuan wisata. Cianjur saat ini belum menjadi daerah destinasi Kang, belum menjadi daerah tujuan wisata. Cianjur masih sebagai lintasan, malah menjadi pilihan yang ke-100 orang-orang untuk datang ke Cianjur itu. Kenapa seperti itu? Lihat perkembangan data dari Dinas Pariwisata tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, apalagi gitu ya mancanegara. Wisatawan Nusantara pun juga masih sangat-sangat rendah. Yang ketiga, secara branding dan positioning, Cianjur untuk kepariwisataan ada di mana? Betul.
Cianjur tuh apa sih gitu kan. Jadi orang-orang datang ke Cianjur tuh buat apa? Nah ini yang harus di-create kan. Di dalam dunia pariwisata ada 3 hal, 3A yang kita sebut. Betul. 3A untuk menjadikan daerah tersebut menjadi daerah tujuan wisata. Pertama adalah apa? Aksesibilitas. Iya. Sebetulnya aksesibilitas ke Cianjur itu sudah bagus. Betul. Tetapi hanya untuk Cianjur Utara dan Cianjur Tengah saja. Bagaimana dengan Cianjur Selatan? Betul. Ya ada beberapa daerah aksesnya itu sudah tidak mendukung gitu kan. Nggak layak lah ya. Nggak layak. Yang kedua adalah amenitas kan. Amenitas itu adalah fasilitas-fasilitas pendukung ya yang ada di Cianjur. Untuk daerah utara dan tengah sudah lumayan mendukung. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita upgrade ya. Betul. Harus kita kembangkan. Contohnya misalnya seperti ini. Hal yang very simple ya. Ke Cibodas. Ya, Cibodas. Lihat kan. Amenitas yang tidak layak. Contoh kecil adalah apa? Toilet. Ya, masuk sana. Toilet itu jangan dikira. Itu terus terang salah satu yang akan menjadi fasilitas penunjang yang paling penting di daerah tujuan wisata. Bisa dilihat dari toiletnya. Dari toiletnya. Karena apa? Toilet bersih menunjukkan lingkungannya bersih kan. Betul. Orang-orang pariwisata melihatnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menilai kan seseorang, lihat aja toiletnya kan. Kalau toiletnya itu bersih, berarti orang ini adalah bersih. betul. Tapi kalau toiletnya kotor itu kan, ya itu sebanding lurus itu kan. Nah, orang-orang pariwisata melihat seperti itu. Kondisi seperti ini, amenitas seperti ini, fasilitas seperti ini di Kabupaten Cianjur belum menunjukkan kelayakan untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Dari satu hal saja yang very simple yaitu mengenai toilet. Ya. Yang ketiga adalah atraksi. Atraksi di Cianjur itu sebetulnya banyak. Banyak, tetapi kita belum mengembangkan secara di teori marketing secara bombastis gitu kan. Betul. Apa sih orang-orang datang ke Cianjur untuk melihat atraksi apa? Belum di-create itu untuk Cianjur itu, belum ada ya. Kita mengenal misalnya 3 filosofi ngaos, mamaos, mahenpo ya. Itu dikenal hanya untuk orang Cianjur saja. Belum keluar. Apakah orang luar tahu mengenai 3 filosofi itu? Ngaos, mamaos, mahenpo. Nah, pemerintah, mohon maaf, lembaga yang terkait belum concern kepada hal itu. Padahal pariwisata itu yang bermain adalah persepsi. Yang dimainkan adalah persepsi kan. Bogor dengan Cianjur ya tidak terlalu jauh perbedaan, betul nggak? Tapi kenapa orang lebih prefer gitu kan datang ke Bogor, tidak ke Cianjur? Ya? Betul. Nah ini yang harus dijual. Secara brand juga Kang, secara brand. Sekali lagi balik lagi ke puncak. Ada satu daerah, saya naik pesawat, ada majalah di pesawat. Dia menjelaskan tentang salah satu destinasi di Cianjur Utara, yaitu Taman Bunga Nusantara. Tetapi majalah tersebut tidak ada satupun yang menyatakan Cianjurnya Kang. Alamatnya adalah Cipanas Puncak. Dan puncak itu sudah diklaim oleh Bogor. Orang itu mengenal puncak itu Bogor Kang, bukan puncak Cianjur. Nggak ada literatur apapun juga. Ada satu buku literatur pariwisata dunia, namanya itu adalah Lonely Planet Kang. Lonely Planet. Dia itu menjelaskan suatu perjalanan destinasi pariwisata untuk backpacker dunia. Di sana itu dijelaskan secara clear bahwa Anda mendarat di Bandara Internasional Cengkareng. Dari Bandara Internasional Cengkareng Anda naiklah bis Damri warna putih, pergilah ke Bogor. Dari Bogor Anda turun membayar sekian sampai detail harga tiketnya pun juga. Dari terminal Bogor Baranang Siang Anda ambil public transportation warna hijau gitu kan. Pergilah ke tempat itu. Menginaplah di sana selama 2 malam 3 hari Anda menginap di Bogor. Anda destinasi ini yang harus ini. Setelah menginap 2 malam 3 hari, pergilah Anda ke terminal lagi. Naiklah kendaraan warna putih. Pergilah dari sana ke Cibodas. Di Cibodas. Tapi tidak ada satupun juga kata Cianjurnya kan. Ke Cibodas. Ya. Anda turunlah di T Junction di persimpangan 3 Cibodas itu. Dari T Junction itu Anda naik angkot warna kuning menuju ke Cibodas. Di Cibodas menginap 2 malam semuanya. Diceritakan Kang, sampai di buku Lonely Planet itu menceritakan begini. Anda jangan sampai kaget apabila di public transportation itu orang-orang pada merokok.
Diceritakan seperti itu. Di satu sisi memberikan informasi kepada traveler, tapi di sisi lain itu adalah image yang kurang baik juga buat kita gitu kan. Betul. Artinya masyarakat kita ini masih suka merokok di kendaraan umum gitu kan. Nah, sampai clear seperti itu di Lonely Planet nggak ada satupun juga yang menyebutkan kata Cianjur. Iya, padahal detail ya kan. Padahal detail itu. Ya, padahal detail. Semuanya diklaim puncak dan puncak. Orang persepsinya puncak ya Bogor. Gitu kan. Nah itu kan. Jadi banyak hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda Cianjur gitu terkait bertanggung jawab ya Kang. Harus bertanggung jawab betul-betul. Dan ini adalah pariwisata itu bisa menjadi trigger. Bisa menjadi trigger perkembangan roda ekonomi warganya. Kenapa bisa menjadi trigger? Karena dia akan menjadi magnet ke UMKM. Kerajinan tangan, terus oleh-oleh dan lain-lain bang. Pariwisata terus yang salah satu sektor yang bisa menjadi andalan di era revolusi industri 4.0 ini, di era new normal ini pariwisata kan. Betul. Walaupun pariwisata itu salah satu sektor yang terdampak pertama kali karena COVID-19 ini, pandemi. Tetapi pariwisata akan menjadi sektor yang pertama kali recovery kan. Betul. Orang-orang sudah pada jenuh sekarang kan. Orang-orang sudah pada jenuh, udah pengen keluar gitu kan, udah pengen berwisata gitu kan. Dan itu peluang untuk Cianjur, tetapi memang harus mempersiapkannya dari sekarang. Yes. Saya pernah berkunjung ke Kampung Pandanwangi. Warung Kondang. Ya. Itu kalau dikelola dengan benar kan, itu bisa jadi salah satu tempat menjadi destinasi wisata Cianjur. Karena apa? Di sana dikenalkan Kampung Pandanwangi. Pandanwangi adalah salah satu ikonnya Cianjur yang tidak bisa diklaim oleh tempat-tempat lain. Karena Cianjur ya. Cianjur itu, tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan betul. Bahwa daerah tersebut yang sudah digelontorkan miliaran rupiah gitu kan melalui dana APBD, tetapi pengelolaannya seperti itu dan kondisinya pun juga sangat memprihatinkan kan. Tidak terawat atau ya Kang ya? Satu tidak terawat, sampah di mana-mana. Karena pariwisata itu sampah kan. Iya. Ingat Sabta Pesona kan. Bersih. Harus yang namanya pariwisata itu adalah bersih. Nah, di Kampung Pandanwangi itu kan memang ada rumah-rumah khas Sunda. Terus ayah leit lah ya, leit tempat beras itu kan. Membuat saung. Kan saung itu rumah. Betul. Rumah itu pasti ada ruang tamunya, ada tempat tidurnya, ada dapurnya, dan harusnya ada toiletnya. Betul. Cek Kang di sana. Semua saung itu nggak ada toiletnya Pak. Loh, kalau tamu menginap di sana nggak perlu toilet, dia harus jalan dulu Kang ke masjid itu kan. Oke. Artinya konsep awalnya master plan-nya tidak ini ya. Tidak detail kan. Tidak detail. Sangat disayangkan. Itu miliaran rupiah udah digelontorkan ke sana kan. Tapi masih belum bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Cianjur kan. Betul. Padahal menurut saya kacamata pariwisata wah ini daerahnya potensinya sangat-sangat besar. Karena di sana juga udaranya juga masih bersih. Masih bagus. Ya. Terus pemandangannya ke kaki Gunung Gede kan? Kaki Gunung Gede. Iya, betul. Itu mantap banget. Ini SDM juga di sini ternyata ya Kang ya, edukasi satu SDM. Kedua memang kepedulian pemerintah kan. Oke, balik lagi ke sana ya pemerintah nih. Bagaimanapun juga regulator yang pertama kali. Betul, bagaimanapun juga pengelola kan. Ya. Jadi ada tiga aspek kan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan terhadap satu destinasi wisata. Aspek apa? Produk kan. Produk. Yang kedua adalah aspek pelayanan. Yang ketiga adalah aspek pengelolaan. Nah, produknya sudah lumayan bagus kan. Kampung Pandanwangi itu ada, walaupun belum maksimal. Betul. Contohnya tadi lah saungnya tidak ada toilet gitu kan. Produknya sudah agak lumayan. Terus Kampung Pandanwangi itu bisa kita create sebagai kalau pengen tahu Cianjur nggak usah kemana-mana, datang aja ke Kampung Pandanwangi. Bisa kita create positioningnya kan. Miniatur juga di situ. Miniatur Cianjur yang muncul di sana. Ya, dari sisi produk, pelayanan kan. Sekarang ini siapa sih yang melayani di sana? Ya. Ini yang datang ke sana orang bisa lalu lalang kan keluar masuk gitu kan, hanya bayar tiket saja udah keluar masuk.
Artinya pengelolaannya. Siapa penanggung jawab pengelolaannya? Iya, Kan itu iya. di bawah dinas pariwisata. Betul. Ya. Nah, hal seperti ini yang harus dipertimbangkan. Apalagi mohon maaf nih, menyangkut kepada pilkada yang sekarang Cianjur akan pemimpin siapapun juga, dan insya Allah ini Pilar menang gitu kan. Amin. Beliau sudah ini Pilar harus menang. Pilar harus menang nih. Harus menang. Perubahan harus terjadi di Cianjur. Siap. Dan Kang Levi selaku Bupati sudah menyatakan udah menyatakan tentang konsep pariwisata Cianjur ke depan. Oke. Dan ini harus betul-betul berubah. Dan visioner ya Kang ya. Betul, ini visioner, jangan gini ya. Segala sesuatu jangan based on project. Oke. Ya, jangan based on project, tapi based on result. Harus seperti itu. Nah, teman-teman di Cianjur saat ini, mohon maaf ya. Dinas pariwisata based on project. Menurut saya pribadi. Karena apa? Kalau tidak ada project, mereka tidak bekerja. Siap. Tapi kalau orang praktisi kan, betul. Itu based on result. Belum ada project pun juga, belum ada dana pun juga, kita bekerja dulu. Seperti itu kan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan dana. Ya, jangan segala sesuatunya based on project itu dana dulu baru bekerja, nggak ada dana nggak bekerja. Jangan seperti itu. Makanya kenapa Cianjur itu kalah di tempat dibandingkan dengan tempat lain itu. Karena orang lain sudah berubah cara berpikirnya. Based on result dulu yang kita kejar gitu kan. Jadi itu Kang, jadi apalagi ya, saya kan sebetulnya dipercaya oleh teman-teman praktisi pariwisata di Cianjur. Saya itu selaku ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Cianjur. Ketuanya Kang ya. Ketuanya yang sebetulnya BPPD ini adalah mitra pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam pengembangan pariwisataan. Tetapi sangat disayangkan Kang. Jadi kita dibentuk saja gitu kan. Bukan formalitas tapi Kang ya. Ini resmi sampai saya dikukuhkan oleh Pak PLT Bupati kan dikukuhkan bersama teman-teman. Ya. Jadi sangat disayangkan Kang. Padahal kalau promosi pariwisata ini kita gaungkan, positioning Cianjur juga jelas positioning gitu kan, dan menjadi daerah tujuan wisata bukan lintasan lagi. Insya Allah pariwisata bisa menjadi sektor yang mendorong sektor-sektor yang lain untuk berkembang kan. Betul. Kita potensi pariwisata banyak kan di Cianjur itu. Banyak dari utara, tengah, selatan itu banyak yang bisa kita kembangkan. Iya, yang adanya kan di sana ada gunung, ada pantai, ada hutan, itu udah semua punya nih. Betul. Itu sumber daya pariwisata yang di tempat lain jarang. Ya, betul. Cianjur lengkap tinggal sekali pengelolaannya. Betul Kang. Pengelolaannya yang betul-betul profesional. Di sana ya. Kang Levi selaku calon bupati pernah menyampaikan gini, Kang Gilar juga waktu pertemuan dengan kita. Cianjur Selatan harus ada yang namanya Hotel Internasional Bintang 4. Keren. Harus tuh. Dan itu bisa menjadi magnetnya orang-orang, jangankan wisatawan Nusantara tapi wisatawan mancanegara untuk bisa datang. Betul Kang. Dan itu salah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Kita punya 75 km pantai Kang. Iya, itu dia. Tapi sepanjang 75 km pantai itu tidak ada satu pantai pun juga yang menjadi destinasi wisata. Tidak ada satu pun juga. Jayanti kita punya, betul. Itu menjadi destinasi. Tapi destinasi wisata seperti apa? Coba apa yang terjadi di sana di Pantai Jayanti itu, kan? Tidak seperti pantai pariwisata sebagaimana mestinya. Betul. Kita mengharapkan begini, kita punya visi begini Kang. Bali apa sih Kang? Betul nggak? Kenapa sih orang-orang pada pengen ke Bali? Yang dia jual itu hampir sama Kang dengan yang ada di Cianjur. Satu, budayanya. Cianjur punya budaya Sunda yang kental, budaya Karuhun yang sangat hebat lah. Yang kedua, budaya dia jual purenya. Kita punya konsep Kang. Ingin menjual pesantrennya. Betul. Pesantren kita kenalkan sebagai destinasi wisata Kang ke depannya. Kita adopt apa yang terjadi di Bali, kita adopt bawa ke Cianjur. Hanya beda konsepnya saja. Di sana pura kita punya pesantren. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil secara positif apabila pesantren ini kita jadikan sebagai destinasi wisata. Satu, memperkenalkan pesantren sebagai budaya pendidikan, lembaga pendidikan yang betul-betul kental dengan kemasyarakatan. Yang kedua, kita memperkenalkan pesantren yang humanis,
Orang-orang kan menilai pesantren seperti apa. Betul. Kita kenalkan. Dulu juga kan, Puru juga kalau tidak dikenalkan seperti itu, orang-orang akan berbeda persepsinya tentang Puru. Nah, ke sana. kita juga pesantren ada satu hal yang tidak ada di Puru kan. Apa itu? Wisata kobong. Oke, wisata kobong. Itu cukup menarik kan. Apa yang terjadi di pesantren kita kenalkan, tetapi kita harus adakan dulu pelatihan kepada teman-teman, saudara-saudara kita di pesantren seperti apa gitu kan. Kobong ini terusan satu potensi wisata yang bisa kita wisata religi gitu kan. Ya, iya betul. Wisata religi kan. Wisata religi. Hal yang keempat, hal yang positifnya itu apa? Buat internal teman-teman pesantren akan ada roda ekonomi yang berputar di sana. Ya, betul Kak. Mereka mendapatkan pendapatan, tidak perlu lagi lah ya, mohon maaf ya, misalnya pesantren meminta proposal ke Pemda, tidak, ini bisa dipotensi yang sangat besar. Ya, berdikari ya. Berdikari. Jadi wisata kobong itu kita kembangkan nanti. Betul Kang. Dan ini cukup menarik Kang. Belum ada kan daerah lain wisata kobong. belum nah, ada. kita mulai sebagai pionirnya dari Cianjur Kang. Ya. Tapi sekali lagi kita adakan pelatihan pengembangan, karena kepariwisataan itu identik dengan ya sabta pesona lah. Sabta pesona masih valid Kang. Betul. Keamanannya, kenyamanannya, keramah tamahannya, kebersihannya, orang datang ke sana wisatawan sehingga mempunyai kenangan. Betul. Orang itu masuk ke pesantren melihat ke kobongnya, pulang dari pesantren melihat kobongnya itu punya kenangan. Oh iya, kobong di pesantren ini cukup bagus, cukup menarik. Siapa tahu timbul keinginan, oh saya ingin masuk ke pesantren dengan belajar ngaji gitu kan. Kan itu sesuatu hal yang positif kok. Yeah. Dan wisata kobong ini belum ada satupun di daerah lain. Kita kembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Nah, artinya kalau kita bisa seperti itu, Cianjur bisa menjadi daerah tujuan wisata, bukan lintasan lagi kan? Seperti sekarang ya kan? Seperti sekarang kita cukup prihatin kan? Ya, pariwisata menjadi nomor kesekian gitu kan di Cianjur, padahal potensinya sangat besar. Kita di perbatasan dengan ibu kota Jawa Barat, betul, dan juga ibu kota negara juga Jakarta. Betul, Jakarta. Tapi kita nggak mendapatkan manfaat yang signifikan gitu kan. Jadi efek positifnya nggak terlalu besar kita terima itu. Betul. Padahal wah itu kalau bisa jadi potensinya besar sekali ya. Sangat besar, sangat besar kan. Jadi kita jangan mengeluhkan. Ya, konsepnya jangan mengeluh dulu, tapi konsepnya kita solusi dulu. Karena kalau apapun juga, kalau konsepnya dengan mengeluh terlebih dahulu, itu berat. Kedepannya akan berat. Kan? Tapi kalau dengan solusi dulu, kita tarik dari solusinya, kesananya akan ringan kan. Contohnya begini, kan orang-orang selalu mengatakan, wah ini gara-gara Cipularang ada. Oh iya, tol ya. Jalan tol. Loh, Cipularang memang sudah ada, itu given kan. Nggak bisa apa memang kita harus hapus lagi Cipularang nggak ada, kan nggak ada. Yang harus kita cari adalah apa, solusinya seperti apa. Betul. Memang dampaknya sangat besar dengan adanya Cipularang. Puncak tidak menjadi lintasan lagi orang-orang ya, bebas Cianjur yang dulu karena rame itu kan, tidak ada lagi gitu kan, orang yang mampir membeli manisan nggak ada lagi. Nah, tapi bukan keluhan yang harus kita muncul, tapi solusinya seperti apa. Kita create Cianjur positioning seperti apa. Kita punya konsep kan, Cianjur itu positioning dalam teori marketing itu Cianjur di mana sih? Nggak ada kan saat ini. Kita ke depannya pilar menang Cianjur harus bisa menjadi the best halal destination in Southeast Asia. Wih, destinasi wisata halal. Siap. Sekarang yang menang Lombok kan, betul kita. Betul. Lombok yang pertama. Kenapa nggak Jawa Barat? Padahal di Jawa Barat dan Cianjur lah gitu kan. Nah, kita mulai dari Cianjur. Cianjur kita usahakan menjadi destinasi pariwisata halal terbaik di Jawa Barat dulu. Itu Kang yang harus kita lakukan Kang. Jadi positioning jelas Kang. Betul. Positioning halal berbeda dengan syariah Kang. Yes. Ya, halal orang sekarang Bali pun juga sedang mengembangkan wisata halal. Wisata halal ya. Setelah Raja Salman ke sana ya. Wisata halal. Iya. Banyak respon positif dari wisatawan non muslim Kang. Karena ternyata wisatawan halal itu bersih, halal itu sehat, ya. Halal thayyiban kan? Halal thayyiban, betul. Dan itu bisa dikembangkan di Cianjur Kang. Bisa dikembangkan. Cianjur itu mendukung Kang. Dengan identitas Islamnya. Dengan identitas selama ini. Kita kembangkan identitas yang selama ini tidur gitu kan. Tidak berkembang, kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menjadi
trigger untuk sektor-sektor yang lain, Kang. Oke nih. Dan kita yakin, kita optimis itu bisa, Kang. Menarik Bisa. Kang, ya. Tetapi kuncinya satu. Ada willingness dari pemimpin daerah. Oke. Karena kalau tanpa willingness, tanpa ada goodwill dari pemimpin daerah, semuanya akan mandek, Kang. Semuanya akan mandek. Regulator. Pemerintah sebagai regulator ini, itu harus ya, concern terhadap hal ini. Cukup menarik nih, Kang, ya. Beberapa konsep yang Akang tawarkan juga nih, apalagi dengan beberapa pengalaman Akang di nasional juga, bahkan ada potensi yang sangat besar segi untuk Cianjur. Betul. Sampai saat ini nih, Kang. Sampai saat ini kalau misalkan untuk pemerintahan daerah Cianjur tuh sudah support apa aja nih, Kang? Ini konsepnya udah keren banget nih, gitu kan? Ya, tahu sendiri, Kang. Saya itu pada kita bersama teman-teman nih, Kang. Ada 7 orang nih. Ada 7 orang sebagai anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tetapi Pemda tidak memberdayakan kami. Akhirnya kami berjalan sendiri, Kang. Walaupun tanpa anggaran sampai saat ini, Kang, 1 rupiah pun juga anggaran belum pernah digelontorkan ke Badan Promosi Pariwisata Daerah ini untuk berkembang, untuk bekerja, untuk mengembangkan kepariwisataan di Cianjur belum pernah, Kang. Kita bekerja, Kang, sendiri dengan biaya sendiri, Kang. Walaupun padahal SK-nya adalah dari Pak Bupati. Wih, itu udah kuat tuh. Udah kuat, Kang, sebetulnya. Kita bekerja sendiri, Kang. Anggaran sendiri, dana sendiri. Contoh misalnya di Gunung Padang, Kang. Kita mengadakan pelatihan kepada warga sekitar. Kita ingin mengembangkan Gunung Padang itu menjadi destinasi desa wisata, Kang. Gunung Padang lagi. Wah, itu keren, Kang. Kalau Gunung Padang itu kita jadikan sebagai destinasi desa wisata, Kang, masyarakat yang bisa bergerak. Karena apa? Konsep desa wisata itu yang bekerja, melayani, mengelola adalah warga sekitarnya. Yang terdampaknya adalah warga sekitar. Contoh misalnya, Gunung Padang itu memang terbagi 3. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 itu pemerintah pusat, kan, di senternya itu kan. Zona 2 provinsi. Zona 3 kan pemerintah Kabupaten Cianjur nih. Ya, di mana warga sekitar mayoritas banyaknya tinggal di zona ketiga. Kenapa tidak kita mengembangkan warganya untuk berkreasi, berinovasi, mengembangkan Gunung Padang? Contohnya misalnya seperti ini. Rumah rakyat, rumah panggung, rumah bilik, ya, yang saat ini ada, kita kembangkan menjadi guest house, Kang. Guest house. Itu sangat keren, Kang. Rumahnya ya rombak dikit-dikit lah. Rombak dikit-dikit. Tapi bentuknya, konsepnya sama, tidak berubah sama sekali, Kang. Di depannya aya nanti teras gitu, teras iya nanti panggung gitu, kan. Terus tidurnya pun juga di atas biliknya atau papan. Itu satu konsep yang bisa dijual karena tren pariwisata sekarang, kan, tren kembali kepada alam. Apalagi COVID-19 ini menghantam semua sektor, Kang. Yang berkembang adalah pariwisata alam, Kang. Betul. Salah satunya konsep guest house ini. Rumahnya rumah kampung, Kang. Tapi ya kita benahin misalnya toiletnya, toiletnya harus dimaksimalkan. Masyarakat, Kang, yang akan, masyarakat sekitar yang akan mendapatkan dampak positifnya, Kang. Warung, warung kita create, Kang. Warungnya ya warung kampung gitu. Tapi kita ya minimal bersih, rapi, tidak ada sampah. Nah, kita perlu didik masyarakatnya, kan, untuk mempunyai pola pikir hidup seperti itu, Kang. Nah, kita adakan pelatihan seperti itu, gratis, Kang, kepada warga, Kang. Ini luar biasa nih, Kang. Kita kasih makan, Kang, itu biayanya dari kita sendiri, Kang. Bukan dari APBD. Wah, 1 rupiah pun juga nggak ada dana APBD. Harus dirubah nih. Harus dirubah gimana pun juga, harus dirubah. Tetapi kan masyarakat kita ini tidak bisa satu kali, Kang. Harus beberapa kali kita untuk untuk kepedulian merubah sikap yang sudah lama terjadi, kita rubah. Siap. Jadi butuh proses dan butuh perjuangan yang sangat-sangat besar. Tetapi pilkada ini memang menentukan, Kang. Iya, pilkada ini menentukan nih. Sangat menentukan, ya. Salah satunya di pariwisata nih, Kang, ya. Jangan pakai cara-cara yang lama lagi. Apalagi orang-orang lama. Udah, perubahan harus terjadi, kan. Perubahan bebarengan harus terjadi. Siap, Kang. Gitu. Jadi kuncinya di pilkada ini. Betul. Pilar menang, Cianjur akan baru. Pilar menang, Cianjur akan maju. Pilar menang, Cianjur akan hebat, Kang. Keren. Insya Allah, Kang. Kita akan terjun langsung itu. Siap. Kita akan membantu pasangan Levi dan Gilar ini untuk Cianjur bisa benar-benar hebat, Kang. Betul. Karena potensinya ada. Iya nih.
konsep yang akan tadi disebutkan dan paparkan hari ini kawan-kawan, ini juga nanti akan dikolaborasikan dengan gerakan pilar nih Kang. Wah, mantap Kang. Mantap pilar nanti yang akan pilar pariwisata yang nanti akan bergerak ya Kang ya. Menjadi penunjang sektor ekonomi juga nih masa pandemi. Keren Kang. Keren Kang. Siap Kang Hadi. Nih kita ternyata udah nggak kerasa nih. Iya udah lama juga. nih. Nih terakhir nih ya closing statement dari Kang Hadi sendiri. Yang pertama adalah tentunya adalah closing terhadap pariwisata, juga pilkada ini seperti apa nih dianjurkan kepada teman-teman. Silakan. Baik. Rekan-rekan Baraya warga Cianjur. Cianjur harus berubah. Poinnya di sana. Harus betul-betul berubah. Cianjur ke depan tidak boleh lagi seperti Cianjur kemarin. Kepariwisataan di Cianjur bisa menjadi sektor unggulan yang bisa mendorong sektor-sektor yang lain untuk maju. Pasangan pilar mempunyai konsep yang berbeda dengan pasangan-pasangan yang lain. Pasangan pilar, pariwisata akan dijadikan sektor unggulan untuk warga Cianjur. Pasangan pilar, visinya adalah mempunyai visi yang kuat. Ingat, tagline pasangan pilar berubah babarengan. Warga Cianjur harus berubah. Warga Cianjur harus ikut merasakan majunya Cianjur. Tidak hanya segelintir orang saja yang bisa maju. Pilkada Cianjur ini akan sangat menentukan. Pilkada Cianjur ini akan berbicara 5 tahun ke depan. Ada satu pepatah mengatakan begini. Lebih baik memilih orang baik daripada aturan hukum yang baik. Karena sebaik apapun juga aturan hukumnya, apabila orang tersebut tidak baik, dia akan berusaha mempermainkan aturan hukum tersebut. Pasangan pilar adalah pasangan muda. Pasangan pilar adalah pasangan orang-orang jujur yang mempunyai visi jelas dan kepemimpinan kuat untuk merubah Cianjur. Salah satunya adalah merubah kepariwisataan Cianjur menjadi kepariwisataan super prioritas di Jawa Barat dan menjadikan Cianjur sebagai destinasi halal terbaik di Jawa Barat 4 tahun ke depan. Itu target kita. Ya. Jadi ini semangatnya semangat muda nih Kang. Siap. Ke bawah juga nih. Ke bawah juga kan. Lepi Gelar ini anak muda kan. Siap. Lepi Gelar ini orang-orang muda yang gesit dan cara berpikirnya adalah cepat gitu kan. Kalau orang tua kan berpikirnya lambat. Berpikir panjang dulu, udah ketinggalan kereta Kang. Nah, konsep-konsep seperti ini harus di virus-virus seperti ini harus disebarkan ke Cianjur kan. Apalagi insya Allah Cianjur bisa jadi ya. Praktisi, aktivis alam nih. Betul. Yang apalagi yang bekerja di pariwisata dan sektoral yang lainnya. Betul. Mendengar penjelasan dan kepercayaan dari Kang Hadi, insya Allah pilar menang. Insya Allah Kang. Kita yakin pilar menang Kang. Siap. Ya, respon dari rekan-rekan juga cukup bagus Kang. Insya Allah kita berjuang sama-sama ya. Yuk, Cianjur berubah barengan. Terima kasih Kang Hadi atas segala waktunya. Sama-sama Kang. Mudah-mudahan kayaknya belum cukup waktunya nih. Kita harus bahas lagi nih. Insya Allah di episode selanjutnya Kang. Nanti kita akan bahas juga tentang sektor-sektor yang lainnya di pariwisata tentunya. Sektor pendidikan nanti Kang. Ini bahas pendidikan vokasi belum nih. Karena ada suatu mimpi Kang tentang pendidikan ini. Kita ingin menyebarkan pendidikan vokasi ke setiap kecamatan. Pilar menang itu bisa terjadi. Yes. Nanti kita akan bahas lagi kawan-kawan. Sesi selanjutnya. Siap. Tapi untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Kang Hadi. Sami-sami ya warga Cianjur. Ya, doa bersama kita. Cianjur berubah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.